yang terkasih di dalam Tuhan, Komisi Warga Dewasa Blok 4 menjumpai ibu-ibu semua. Beberapa waktu yang lalu, mungkin kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengadakan persekutuan. Tetapi untuk bulan Maret dan April, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi saat ini kita akan bertemu dalam media video supaya kita bisa saling bertatap muka walaupun hanya dalam HP kita masing-masing. Tetapi semoga ini bisa menambah rasa kangen kita dan ini bisa juga memberi obat kangen kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Blok 4, terkhusus yang tergabung di dalam Komisi Warga Dewasa. Salam sehat untuk semuanya warga Blok 4 dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kita keluarga besar dari KWD, di mana lama kita tidak bisa berkegiatan bersama, dan pada saat ini kita dapat berkegiatan bersama meskipun lewat online, tidak bisa bertatap muka. Tidak menjadi masalah. Yang penting adalah apa yang kita lakukan saat ini, kita boleh mengambil hikmatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena berkat-Mu, anugerah dan kesetiaan Tuhan. Topangan hari ini kami boleh bersama-sama melakukan kegiatan di dalam persekutuan Komisi Warga Dewasa Blok 4 GKJ Klaten. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Engkau hadir di tengah kami meskipun kami tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi Allah menyertai kami, membuka hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang Bapa berikan kepada kami. Tumbuhkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami boleh berbuah, kami boleh melangkah sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan tertulis di dalam Ulangan 16 ayat yang
ke-13 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman-Nya, Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Firman-Nya demikian. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang ada dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 hari setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dan diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tema kita adalah istana paling indah adalah keluarga. Pada judul bacaan tadi ada tertulis 3 hari raya utama. Apa 3 hari raya utama? Di dalam ayat 14 jelas bahwa hari raya utama di dalam 1 tahun adalah hari raya roti tidak beragi atau Paskah, hari raya 7 minggu yang dinamakan Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Dalam bacaan ini diceritakan bahwa dalam merayakan 3 hari raya besar itu, dalam ayat 14, semuanya melakukan, baik itu orang yang ada di dalam lingkup Yerusalem, di luar Yerusalem, kemudian di dalam satu keluarga, di luar keluarga, anak cucu, janda, dan semua merayakan hari raya 3 hari raya besar itu. Bapak Ibu, di hari raya yang kita akan bahas pada saat ini adalah hari raya Pondok Daun, yang mungkin agak berbeda dengan 2 hari raya lainnya. Karena di dalam hari raya Pondok Daun ini mereka mengadakan kegiatan dengan membuat rumah, kemah kalau zaman sekarang, tetapi dari ranting dan dibuat di atas atap.
Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya sinar bulan, sinar bintang bisa masuk di dalam kemah itu. Dan di dalam perayaan itu semuanya berkumpul. Waktu itu berada di area Yerusalem. Dan dilakukan tidak hanya orang Yerusalem, tetapi dilakukan di orang di luar Yerusalem. Mereka datang dari jauh dan berkumpul di situ untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Apa yang dilakukan dalam hari raya Pondok Daun? Bapak Ibu, hari raya yang dilakukan 3 besar itu adalah dilakukan dalam setiap tahun, termasuk rutinitas hari raya Pondok Daun dilakukan. Dan biasanya kalau rutinitas akan mendatangkan suatu kebosanan. Tetapi pada waktu itu bukan menjadi aturan yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan, tetapi manusia pada waktu itu melakukan, dibuat bagaimana caranya supaya hari raya Pondok Daun itu bisa mengumpulkan semua keluarga, dilakukan dengan sukacita. Mereka mengumpulkan hasil panen mereka. Dalam perayaan Pondok Daun itu secara historis juga mengenang ketika 40 hari mereka berada dalam perjalanan keluar dari Mesir. Bapak Ibu, suatu peringatan dalam keluarga itu dipakai dalam pertemuan itu untuk bersukaria, untuk memberikan persembahan hasil yang didapat sebagai ucapan syukur mereka. Dan mereka tanamkan itu kepada anak-anak mereka, kepada cucu mereka, kepada orang-orang di sekitar mereka, supaya itu menjadi warisan yang dilakukan oleh keturunan mereka sebagai ucapan syukur perayaan Pondok Daun. Bapak Ibu, apa hubungannya perayaan Pondok Daun dengan tema kita, istana yang paling indah? Bapak Ibu ingat akan satu lagu yang dipakai sebagai sinetron Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
adalah keluarga. Selamat pagi Abang, selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Abang, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Bapak Ibu, disinilah bagaimana gambaran sebuah keluarga begitu berharganya, tidak bisa dibanding dengan harta yang dibeli dengan uang, tidak bisa dibandingkan dengan istana yang megah dengan pernak-perniknya. Keluarga adalah suatu himpunan orang-orang yang di dalamnya memiliki arti betapa berharganya. Oleh karena itu, karena berharga di dalam suatu keluarga tidak bisa dibeli, tidak bisa diibaratkan istana. Bagaimana keluarga itu ada suatu kenyamanan di dalam kehidupan, ada suatu kerukunan, ada suatu saling menjaga, ada suatu saling peduli. Itulah wujud dalam satu keluarga. Karena indahnya, maka keluarga itu tidak boleh retak. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Keluarga karena berharga, maka dalam satu keluarga kita harus saling memaknai adanya keluarga. Pertemuan, kebersamaan harus terbangun. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu mengatakan, wah, anakku nggak bisa pulang karena saat pandemi seperti ini, sehingga yang harusnya libur tidak bisa bersama. Dan kami juga merasa khawatir tentang anak-anak yang jauh. Bapak Ibu, puji Tuhan, dengan perkembangan teknologi kita bisa melihat bahwa kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang jauh. Kita bisa komunikasi dengan saudara yang jauh. Kita bisa bercengkerama meskipun tidak bisa berpelukan, meskipun tidak bisa kita lakukan bersama dalam satu atap, tetapi paling tidak kita bisa merasa bersama dalam satu hati. Ada suatu makna pertemuan di dalam suatu keluarga. Mari kita melihat apakah manfaat pertemuan dalam suatu keluarga. Mungkin saat ini manfaat pertemuan dalam keluarga akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Di laman Sinau tertulis beberapa manfaat berkumpulnya keluarga. 1. Ikatan emosi yang lebih kuat. Menjalani aktivitas bersama seperti liburan, olahraga, menonton film, atau setidaknya hanya berkumpul bersama di suatu momen. Bersama di rumah pun bisa membangun ikatan emosi yang kuat. Aneka studi telah membuktikan hal ini.
Ketika ikatan emosi sudah kuat, keluarga tersebut lebih mampu beradaptasi pada aneka situasi. Setidaknya ada semacam cas atau energi positif yang didapat oleh anggota keluarga setelah mereka berkumpul, sehingga bisa membuat mereka masing-masing bersemangat kembali menjalani rutinitas pekerjaan atau sekolah. 2. Menciptakan kenangan yang menyenangkan. Menghabiskan waktu bersama keluarga akan menciptakan kenangan yang menyenangkan bagi orang tua, anak, dan cucu. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga bahagia akan menciptakan lingkungan yang penuh kasih ketika sudah memiliki keluarga sendiri. Begitu pula cucu-cucu yang mempunyai kenangan bersama kakek nenek mereka akan membawa kenangan tersebut dalam alam bawah sadar mereka. Momen kebersamaan itu niscaya menjadi semacam magnet di hari-hari libur yang akan datang. Yang ketiga, bisa merekatkan kembali hubungan. Kesibukan orang tua dan anak, begitu pula jarak tempat tinggal yang cukup jauh, terkadang membuat hubungan jadi renggang. Dengan menyempatkan waktu bersama, ini bisa menjadi ajang mendekatkan kembali hubungan yang ada. Anak bisa bercerita tentang kesibukan mereka. Begitu juga orang tua bisa curhat atau menceritakan hal yang tengah disukai. Tanpa disadari, interaksi langsung baik sentuhan dan verbal dalam momen kebersamaan akan menjadi semacam tali yang kembali mempererat hubungan masing-masing anggota keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dapat kita ambil pada saat ini untuk lebih mendalami? Ada 3 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Mari kita mencoba menjawab pertanyaan itu. Siapapun dipersilahkan. Yang pertama adalah, apakah hari raya Bapak Ibu akan Bapak Ibu manfaatkan untuk ajang berkumpulnya keluarga? Apakah hari raya akan Bapak Ibu manfaatkan untuk ajang berkumpulnya keluarga? Yang kedua, bagikan pengalaman Bapak Ibu dalam menjalani kebersamaan dalam keluarga. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu harapkan di kelak kemudian hari untuk keluarga, anak-anak, di dalam mereka memaknai kebersamaan dalam keluarga. Monggo dipersilahkan untuk mencoba menjawab pertanyaan itu. Ada beberapa hari raya nasional yang bisa kita manfaatkan sebagai tempat ajang berkumpulnya keluarga, yaitu Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, dan Hari Raya Idul Fitri. Mengapa? Karena di hari raya tersebut kita bisa mendapatkan libur panjang, ya, hari libur panjang. Bagi anak yang sekolah bisa libur, dan yang bekerja bisa mengajukan cuti. Hari Raya Nasional Natal adalah hari raya nasional sebagai hari raya yang kita peringati sebagai lahirnya Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, di mana kita sebagai umat Kristen merayakan di gereja. Tetapi kebetulan keluarga besar kami adalah keluarga Kristen, sehingga kita bisa merayakan bersama-sama
di rumah. Salah satu anggota keluarga memberikan tempat untuk merayakan bersama-sama di rumah. Setiap anggota keluarga secara otomatis punya keinginan, hasrat untuk berkumpul bersama, punya kerinduan, karena memang setiap tahunnya kita memang mengadakan kegiatan tersebut. Jadi kita bisa merayakan bersama-sama di rumah. Hari Raya Paskah juga bisa kita peringati di gereja, tetapi kita juga bisa memperingati di rumah, karena di Hari Raya Paskah ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita laksanakan di gereja, tetapi kita di rumah juga mengajarkan anak-anak kita untuk lebih mengerti makna dari Paskah, karena di Hari Raya Paskah ada beberapa kegiatan ya, ataupun makna itu sendiri ada dari kematian Tuhan Yesus dan dari sampai kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita lebih mengerti akan arti pengorbanan Tuhan Yesus. Hari Raya Idul Fitri itu kita peringati karena kita menghormati saudara-saudara kita yang Muslim, di mana di hari raya tersebut kita bisa mengadakan beberapa kegiatan yang bisa menjalin hubungan kekeluargaan semakin erat dan semakin ada hubungan batin yang harmonis di antara kami semua. Ada beberapa keluarga kami yang Muslim, sehingga kita sebagai yang Nasrani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara kami yang umat Muslim. Ada beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan kami di dalam kami merayakan hari-hari tersebut. Di samping kita mengadakan makan bersama, kita juga mengadakan silaturahmi antara yang lain, yang lebih tua dan sungkem kalau orang Jawa. Terus kita juga mengadakan nyekar bersama ke makam leluhur kita. Itulah beberapa kegiatan yang bisa kita manfaatkan sebagai kegiatan yang bisa mempererat hubungan keluarga kami. Semoga dengan kegiatan ini kita semakin merasakan bahwa apapun yang kita kerjakan di rumah adalah yang terbaik untuk Tuhan, dan rumah menjadi istana bagi kami semua. Amin. Bersama keluarga merupakan momen yang sangat indah dan sangat berarti sekali dalam keluarga kami. Karena dengan berkumpul bersama keluarga, kita bisa merasakan bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga menjadi lebih harmonis, damai, dan merasa diberkati. Selain itu, dengan berkumpul bersama keluarga, hubungan antara orang tua dan anak semakin erat, bisa saling terbuka satu dengan yang lain, saling mendoakan dan saling menguatkan ketika anak atau orang tua sedang menghadapi pergumulan hidup. Di dalam keluarga kami, berkumpul bersama keluarga tidak harus dengan hal-hal yang mewah. Mungkin dengan makan bersama, nonton TV bersama, ataupun doa bersama, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan juga dalam menghadapi pandemi seperti saat ini, ketika anak-anak harus stay at home di rumah, jenuh dengan segala tugas yang begitu banyak, kami sebagai orang tua untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak, bisa mengajak anak-anak untuk masak bersama, membuat kue yang sangat sederhana. Itu merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi anak.
Apalagi seperti kondisi saat ini juga ketika kita harus beribadah di rumah. Kami sebagai orang tua sangat bangga sekali ketika melihat antusias anak-anak untuk tetap menjalankan ibadah di rumah dengan ketulusan dan kerelaan hatinya masing-masing. Dan juga untuk suami saya ketika dalam luar kota, dia segera ingin cepat pulang hanya untuk mengadakan ibadah bersama, duduk bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Hanya itu pengalaman pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu manfaat kebersamaan dalam keluarga. Sangat bermanfaat karena kami bisa saling sharing, kami bisa saling mengingatkan, bisa saling mendukung satu sama lain. Terus di dalam kebersamaan itu kita bisa berdoa bersama-sama, walaupun itu bagi kami masih sulit kami kerjakan karena biasanya kami hanya berdoa bersama cucu-cucu saya, Kinan dan Nayang, tapi kami saling mendukung dalam doa walaupun mereka masih kecil, tapi kami selalu saling mendoakan seluruh keluarga, mendoakan bangsa, negara, dan seluruh teman-teman kami semua. Kebersamaan ini sangat indah dalam hal kami berkumpul bersama keluarga. Banyak sekali hal-hal yang bisa kami pecahkan bersama. Kalau ada masalah, saling bisa membantu untuk memecahkan masalah itu, walaupun tidak harus membantu masalah materi. Kami sangat bahagia, Bu, bisa berkumpul bersama dalam keluarga, bisa merasakan kebersamaan yang luar biasa walaupun kami belum seiman semua. Demikian Ibu-ibu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawabnya. Bersamaan dalam keluarga bagi saya secara pribadi itu sangat luar biasa indahnya, karena kami Bapak ada di luar kota dalam hari-hari kerja, sehingga ketika kami Sabtu dan Minggu itu adalah waktu kebersamaan kami. Dan dengan pandemik virus corona ini, kebetulan Bapak bisa bekerja dari rumah, WFH, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kami sekeluarga, bagi saya dan anak-anak, karena dengan walaupun ini merupakan keprihatinan, tapi bagi kami merupakan waktu yang sepertinya sudah Tuhan rencanakan, karena beberapa bulan di awal tahun kemarin Bapak sudah bertugas berkali-kali keluar Jawa tanpa jeda, tetapi mulai pertengahan bulan Maret kemarin sampai saat ini boleh bekerja dari rumah dan boleh bersama-sama dengan kami. Itu suatu keindahan yang luar biasa yang boleh kami rasakan, di mana anak-anak juga boleh menikmati kebersamaan bersama Bapak yang bisa tinggal bersama-sama dengan kami setiap hari, tidak seperti biasanya. Terima kasih. Bapak, Ibu, saya akan mencoba pertanyaan yang ketiga. Apa yang Bapak, Ibu harapkan kelak di keluarga anak-anak dalam memaknai kebersamaan keluarga? Menurut saya, bahwa sebagai orang tua mesti punya harapan yang baik di dalam keluarga anak-anak saya, agar ada kebersamaan. Karena kebersamaan keluarga ini adalah berkat dari Tuhan. Dan ini perlu ditanamkan sejak kecil.
Kalau sejak kecil itu sudah ditanamkan dan terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya keluarga, anak-anak nanti pasti bisa terwujud dan berjalan dengan baik. Kita tinggal mengingatkan kebersamaan di dalam keluarga, sehingga rasa saling membantu, saling mengisi, saling mengingatkan ini tetap bisa terwujud di dalam keluarga, baik antara anak satu dan anak dua dan anak yang ketiga, pasti ada kebersamaan. Itulah wujud berkat Tuhan yang harus bisa kita wujudkan di dalam kehidupan anak-anak kita nanti. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan manfaat berkumpulnya keluarga, antara lain timbulnya ikatan emosi yang erat, sehingga tiap keluarga mampu beradaptasi pada situasi tertentu. Memang momen kebersamaan semacam magnet atau daya tarik yang ingin mengulangi lagi, sehingga tanpa disadari bisa mempererat tali persaudaraan. Setelah mendengarkan dan membaca uraian, maka akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang berikut. Apa yang ibu dan bapak harapkan kelak di keluarga anak-anak dalam memaknai kebersamaan keluarga? Terangkan. Bagi semua orang tua pasti punya harapan yang sangat mulia untuk keluarga anak-anaknya. Terutama keluarga anak-anak bisa hidup rukun, saling menghormati dan menghargai, yang muda menghormati yang lebih tua. Sebaliknya, yang tua juga menghargai yang muda. Bertoleransi di mana ada suka duka, saling merasakan, berupaya membantu meringankan beban saudaranya, baik berupa doa maupun harta, tenaga, dan pikiran. Berharap menjaga persatuan masing-masing keluarga, sehingga keluarga bersatu dengan yang lain, tetap hubungannya tetap harmonis. Terciptalah keluarga besar yang kuat, selalu mengutamakan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menjawab bahan diskusi dari pokok diskusi nomor 3, yaitu apa yang Ibu harapkan kelak di keluarga anak-anak dalam memaknai kebersamaan keluarga. Di sini untuk pribadi saya, saat ini tuh anak-anak kami jauh. Anak-anak kami berada di luar kota, kami sendirian di rumah. Bisanya ketemu cuma 1 tahun sekali. Nah, pada bulan Desember kemarin itu anak-anak pada pulang. Di saat anak-anak berkumpul, disitulah kami
mengagendakan membuat acara keluar. Secara kebetulan kami juga ada acara keluarga di keluarga Pak Wiono yang ada di Mloro. Kami bersama-sama berangkat ke Mloro pada waktu itu. Nah, sebelum sampai ke Mloro, keluarga kami memisahkan diri untuk liburan ke pantai Karangjahe yang waktu itu tempatnya di Lasem, Rembang. Disitulah kami mengumpulkan anak-anak kami makan-makan di pinggir pantai. Kami sangat menikmati kebersamaan kami, sangat menikmati indahnya keluarga kami waktu itu, melepas kerinduan, bersuka cita, berbincang-bincang, saling berbagi cerita. Di situ banyak hiburan, cucu kami banyak permainan, main-main di pinggir pantai. Dengan sukacitanya saya sangat senang sekali melihat anak-anakku waktu itu, merasakan suasana saat itu. Nah kok kesempatan itu luar biasa, kami bisa melihat anak-anakku bisa bercanda ria, bisa menikmati makan-makan di pinggir pantai. Yang kami rasakan waktu itu bisa menyatukan anak-anak kami, rukun, bersukacita, bercanda, walaupun ya kayak nyek-nyekan ya, pokoknya indah sekali waktu itu. Kami sangat merasakan betapa indahnya kalau Pak Wi masih ada. Nah inilah saya merasakan nikmat sekali melihat anak-anakku rukun, melihat anak-anakku saling menghormati. Nah di sini kami juga kadang kita awali dari awal, kita sudah mengawali dengan doa, saling bergantian yang mimpin doa. Indah, luar biasa, saya senang sekali waktu itu. Ternyata mengumpulkan anak dengan merasakan kebersamaan dalam keluarga itu, kami rasakan sungguh luar biasa. Kami merasa senang kami bisa menyatukan pikiran anak kami satu dengan yang lain, menyatukan hati anak-anak kami dengan satu yang lain. Kalau enggak mulai dari sekarang kita pupuk kebersamaan, kita pupuk kerukunan, suatu saat kalau saya tidak ada dipanggil Tuhan, anak-anakku sudah mapan, sudah rukun, tidak saling gimana ya kan, tidak saling, selalu bersatu untuk mempererat kekeluargaan. Nah di sini kami
ternyata memaknai kebersamaan itu kami merasa tentram, kami merasa damai, kami merasa suasana keluargaku itu harmonis. Nah, itulah suatu saat kalau orang tua sudah enggak ada, anak-anakku itu sudah bisa bersatu, kuat iman, kuat menghadapi hal-hal, menghadapi persoalan apapun. Kalau satu sama lain saling mendukung, saling gotong royong, terasa akan indah suasana keluarga itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita ambil dari pertemuan kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini? Ada beberapa hal yang bisa kita ambil di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah diingatkan hubungan dari pondok daun yang dapat mengumpulkan keluarga, yang dapat mengumpulkan orang-orang menjadi satu perkumpulan di dalam satu keluarga. Indahnya perkumpulan itu memaknai kebersamaan di dalam keluarga itu, melatih, mengingatkan betapa besarnya berkat Tuhan di dalam suatu keluarga itu, dan memberikan persembahan kepada Tuhan lewat pertemuan keluarga itu. Dalam kehidupan waktu itu sampai dikatakan jangan datang dengan tangan hampa, tetapi berikan persembahan, karena Tuhan memberikan memberikan berkat kepada kita. Saat ini keluarga yang indah yang ada dalam kehidupan kita, marilah kita bangun. Marilah kita menanamkan kepada anak-anak kita betapa berharganya kehidupan dalam keluarga. Menanamkan kepada anak-anak kita untuk mengerti akan kasih Allah kepada anak-anak, kepada kehidupan kita. Dan menanamkan kepada mereka untuk senantiasa mengucap syukur di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, peristiwa corona ini mengubah kebiasaan apapun yang ada dalam kehidupan berkeluarga. Pembiasaan yang berbeda, kebersamaan yang banyak di dalam rumah, mungkin akan menjadi suatu kebosanan. Tetapi kita diingatkan, marilah kita bangun harta yang berharga, istana yang indah di dalam keluarga, sehingga keluarga ini akan menjadi keluarga yang boleh dipakai Tuhan menjadi berkat. Amin. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersujud di hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur atas berkat rohani yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah berkat ini akan memberikan kami mengetahui akan kasih Tuhan lewat keluarga yang kami bangun. Baik keluarga yang berada dalam rumah, meluas lagi di dalam masyarakat, di dalam bergereja. Tuhan, biarlah kebersamaan kami
boleh dipakai untuk kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan, mengerti akan kasih Tuhan, dan memberikan kehidupan kami lewat berkat yang kami peroleh, lewat hidup kami untuk persembahan kepadamu. Tuhan, pagi hari ini kami juga ingati akan saudara kami yang saat ini terkena dampak corona, baik yang menderita sakit, baik yang harus mengalami isolasi diri. Tuhan akan berkati mereka, Tuhan akan jamah mereka, Tuhan akan sembuhkan mereka. Mereka boleh kembali beraktivitas. Bagi yang terkena dampak karena kehilangan pekerjaan, karena mengakibatkan kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupannya, tolong Tuhan, dengan uluran tangan kasih-Mu, mereka boleh merasakan kasih Tuhan lewat kekurangan mereka. Biarlah setiap hidup mereka, peristiwa ini mereka boleh pakai untuk semakin tahu kasih yang ada dalam Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Kami serahkan tenaga medis di dalam tangan Tuhan, berkati mereka sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan sebagai alat kesembuhan mereka. Para saudara-saudara kami yang saat ini berkeinginan mudik, tolong Tuhan berikan sabar, berikan hikmat sehingga mereka tahu apa yang menjadi rencana, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau akan pakai mereka untuk mengatasi, mencari jalan keluar dari pandemi corona ini. Pakailah mereka ya Allah, berikan kecerdasan, berikan cerdik, berikan hikmat, dan berikan sabar. Berikan mereka menjadi mersatu. Mereka boleh bekerja bersama-sama. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu juga para jemaat khususnya GKJ Klaten. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkati kami semuanya. Tuhan akan berkati para majelis komisi dan pendeta sekeluarga. Tuhan akan pakai sebagai alat untuk rencana Tuhan di dalam pengembangan, mewartakan misi-Mu di saat-saat peristiwa terjadi seperti ini. Kami juga serahkan tim yang saat ini melakukan proses untuk ibadah online. Kiranya Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Allah. Kehidupan ke depan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kami serahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berikan berkat kesehatan, sukacita. Terima kasih Allah. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini, bagaimana keluarga menjadi istana yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tanpa keluarga, apalah artinya? Saat ini kita akan bersama memuji Tuhan, merasakan kata demi kata yang tertulis dalam Kidung Jemaat 318, baitnya yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat 318, baitnya pertama dan kedua.
dan memandangmu dengan berseri. Ia banggakan menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat padamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini kita harus tinggal di rumah, semoga tidak menghilangkan sukacita yang ada di dalam hati kita. Terlebih lagi, kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga saat ini sedang kita alami bersama. Anak-anak yang belajar di rumah harus kita dampingi. Demikian juga mungkin suami atau istri harus bekerja dari rumah. Itu kita syukuri bahwa berkat Tuhan selalu ada di dalam keluarga kita, karena Tuhan Yesus sungguh mencintai keluarga kita masing-masing. Ku cinta keluarga Tuhan. Adalah keluarga, istana yang